Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa kalian terima dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya silakan kami. Baiklah, jadi pada pagi ini Ibu lihat kalian semangat sekali ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, jadi kalau Ibu nanya kabar, kalian jawabnya luar biasa. Ya, diulang ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi kalau kabar kalian luar biasa, berarti kalian sudah bisa akan mengikuti pelajaran ini dengan Baik. ya. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Dewa Ayu Mas Saraswati, Hadir. Dedi Oktaviantara, Justinura Bayu Ardika hadir ya. Kadek Adit Julianika, kenapa dia? Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Dari kapan dia sakit? Kemarin dia mau masuk. Ya, jadi kalau misalnya temannya sakit lebih dari 3 kali, itu tolong nanti koordinasi dengan walinya ya. Nanti. Kadek Sugiantara, Kadek Yoga Prasta, Ketut Cahyuwarta, Komang Aris Sanjaya, Made Mertayasa, Inyoman Alif Arya, untuk Desa, untuk Eka Danuarta, Kadek Adiantara Putra, Komang Wahyu Farmadi, ini Kadek Bunga, ini Kadek Indiani Putri, Nimade Purnamasari, Nimade Rita Agustini, Nimade Yuda Aprilia, Niputu Aris Diakuri, Hadir. Niputu Siska Primayanti, Hadir. Niwayan Eka Putriani, Niwayan Sri Gayatri, Hadir. Pandi Putu Kurniawan, dan yang terakhir Wayan Ayu Purnami Meyanti. Ya, jadi pada pembelajaran hari ini ada satu guru yang tidak masuk ya, itu Adit Yudianika. Jadi nanti sekali lagi Ibu informasikan kalau misalnya nanti ada teman yang sakit sampai 3 kali ya, dia betul-betul tidak sekolah, kalian koordinasikan dengan wali kelas nanti agar temannya itu dijemput ya. Oke, jadi sebelum kita ke proses pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kondisi kelas kalian. Coba kalian lihat di bawah meja, apakah masih ada sampah? Kalau misalnya ada sampah, silakan kalian bawa keluar ya. Silakan kalian bawa keluar sampahnya ya.
Ada lagi? Ya, sudah. Ya, jadi kalau kelas sudah bersih, nanti untuk proses pembelajaran akan lebih terasa nyaman. Ya. Sudah ya. Oke, jadi sekarang agar proses pembelajaran tambah semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan kalian berdiri, nanti kalian ikuti. Oke, jadi setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah gambar ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tes biografi, yang mana mungkin kalian juga sudah dapat melihat gambar-gambar biografi, mungkin orang yang kalian kagumi ataupun tokoh inspiratif, mungkin tokoh politik, apalagi sekarang mungkin kalian juga pernah melihat seorang tokoh olahragawan gitu ya. Dimana bisa kalian lihat tokoh-tokoh? Internet, ya, majalah, baik di YouTube, Google juga bisa. Ya, tokoh siapa lagi yang pernah kalian lihat? Ya, seorang pahlawan. Lagi mungkin Joko Widodo, presiden kita, atau mungkin B.J. Habibie gitu ya. Dan mungkin juga Atta Halilintar juga bisa ya. Ya, jadi sekarang Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Silakan kalian simak, kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Nah, sekarang kalian amati. Itu yang Ibu tampilkan di depan itu gambar apa, Nana? Gambar Khairul Tanjung. Oke, itu gambar Khairul Tanjung. Dia itu gambar tokoh apa? Mungkin ada yang tahu? Inspiratif. Ya, jadi Khairul Tanjung ini adalah tokoh inspiratif. Nanti selain itu, apa yang bisa kalian simak dari tokoh yang ada di depan? Anak singkong. Kira-kira kenapa dia dijuluki si anak singkong? Dia suka makan singkong. Suka makan singkong? Bisa jadi. Yang lain? Karena dulu singkong punya banyak singkong. Punya banyak makan singkong. Oke, dan selain misalnya dia punya banyak babi. Bisa jadi babi. Yang lain? Lagi mungkin suka keripik singkong. Ya, yang lain? Suka makan singkong. Kenapa Khairul Tanjung dijuluki si anak singkong? Itu lantaran bukan karena
Dia suka makan singkong ataupun banyak punya singkong. Tapi itu memang lantaran dia awalnya berasal dari seseorang dari orang pinggiran atau orang yang tidak punya ya, orang sederhana, dan dengan usahanya sekarang dia menjadi seseorang yang sukses. Mungkin ada yang tahu identitasnya, misalnya tanggal lahirnya, ya. Lagi selain itu memang aku lagi yang menikah dengan Anita Ratnasari tadi. Ya, apa pendidikannya? Bersekolah di SD Pandit Jakarta dan lulus pada 1999. Iya. Lagi selain pendidikan, sekolah di SD Pandit ya. Ya, lagi selain lahir, dia lahir di mana? Jakarta. Ya. Jadi dari identitas yang disebutkan tadi oleh beberapa temannya itu dalam biografi itu masuk ke dalam orientasi. Ya, jadi orientasi itu ada pada duluannya atau dia itu berada pada identitas. Dia masuk ke identitas juga masuk ke orientasi. Jadi dari gambar yang ibu tayangkan di depan ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model probability learning, siswa dapat mengidentifikasi dengan penuh rasa ingin tahu, teliti, kritis, disiplin, komunikatif, dan penuh tanggung jawab pokok-pokok isi dalam teks biografi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, selama kerja kelompok kolaboratif di kelas, siswa dapat menguraikan dengan penuh rasa ingin tahu, teliti, kritis, dan penuh tanggung jawab informasi penting yang ada pada ciri kebahasaan dalam teks biografi dan struktur biografi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, ya. Oke, baiklah anak-anak. Jadi untuk sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Nanti kita ada sekitar 5 sampai 6 kelompok. Silakan kalian cari kelompok sendiri. Ibu bebaskan kalian. Kalian mau kelompok di mana? Ya. Oke, jadi kalau sudah semua dapat kelompok, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, nanti kalian simak video yang ibu tampilkan di depan. Ya, kalian bisa cari posisi tempat duduk yang bagus, biar bisa kalian melihat video dengan semuanya, kembali lagi di Channel Jaya. Kali ini saya akan membahas biografi Bob Sadino. Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Jaya ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Beliau bernama lengkap Bob Sadino. Lahir di Lampung, tanggal 9 Maret 1933. Wafat pada tanggal 19 Januari 2015. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha kebun dan kecil. Dalam banyak kesempatan,
Ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketiga itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Kalau ia mau, istrinya, Sulami Sujud, yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri, bisa menyelamatkan keadaan. Tetapi, Bob bersikeras, sayalah kepala keluarga. Saya yang harus mencari nafkah. Untuk menenangkan pikiran, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya, Sri Mulyono Herlambang. Dari sini Bob menanjak, ia berhasil menjadi pemilik tunggal Camp Chicks dan pengusaha perdagangan sayur sistem hidroponik. Lalu ada Camp Food, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung asli di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Saya hidup dari fantasi, kata Bob menggambarkan keberhasilan usahanya. Ayah dua anak ini lalu memberi contoh satu hasil fantasinya, bisa menjual kangkung Rp1.000 per kilogram. Dimanapun tidak ada orang jual kangkung dengan harga segitu, kata Bob. Om Bob, panggilan akrab bagi anak buahnya, tidak mau bergerak di luar bisnis makanan. Baginya, bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya. Karena itu ia tak ingin berhayal yang macam-macam. Haji yang berpenampilan nyentrik ini penggemar berat musik klasik dan jazz. Saat saya memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Sedangkan Bob selalu luwes terhadap pelanggan, mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu, ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya. Bob menempatkan perusahaannya seperti sebuah keluarga. Semua anggota keluarga Camp Chicks harus saling menghargai, tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan. Seorang anak guru kembali ke tanah air tahun 1967 setelah bertahun-tahun di Eropa dengan pekerjaan terakhir sebagai karyawan Jakarta Lloyd di Amsterdam dan Hamburg. Bob, anak bungsu dari 5 bersaudara, hanya punya satu tekad, bekerja mandiri. Ayahnya, Sadino, pria Solo yang jadi guru kepala di SMP dan SMA Tanjung Karang, meninggal dunia ketika Bob berusia 19. Modal yang ia bawa dari Eropa, 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960 satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu, kawasan Kemang sepi, masih terhampar sawah dan kebun. Sedangkan mobil satunya lagi ditaksikan, Bob sendiri sopirnya. Suatu kali, mobil itu disewakan. Ternyata, bukan uang yang kembali, tetapi berita kecelakaan yang menghancurkan. Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya. Ia mendapat ilham, ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia pun juga bisa. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak menetap orang asing. Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan, bahkan orang asing sekalipun. Namun mereka mengajak pada diri sendiri, memperbaiki pelayanan. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal menjadi pelayan. Setelah itu,
Lama-kelamaan Bob yang berambut berat menjadi pemilik tunggal supermarket pasar swalayan Kemjix. Ia selalu tampil sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur. Modal yang ia bawa dari Eropa, 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960. Satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu, kawasan Kemang sepi, masih berhamparan sawah dan kebun. Sedangkan mobil satunya lagi ditaksikan, Bob sendiri sopirnya. Suatu kali, mobil itu disewakan. Ternyata, bukan uang yang kembali, tetapi berita kecelakaan yang menghancurkan mobilnya. Hati saya ikut hancur, kata Bob. Kehilangan sumber penghasilan, Bob lantas bekerja jadi kuli bangunan. Padahal, kalau ia mau, istrinya, Sulami Suju, yang berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri, bisa menyelamatkan keadaan. Tetapi, Bob bersikeras, sayalah kepala keluarga. Saya yang harus mencari nafkah. Untuk menenangkan pikiran, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya, Sri Mulyono Herlambang. Dari sini Bob menanjak, ia berhasil menjadi pemilik tunggal Kemjix dan pengusaha peladanan sayur sistem hidroponik. Lalu ada Kemfood, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung asli di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Saya hidup dari fantasi, kata Bob menggambarkan keberhasilan usahanya. Ayah 2 anak ini lalu memberi contoh satu hasil fantasinya, bisa menjual kangkung Rp1.000 per kilogram. Dimanapun tidak ada orang jual kangkung dengan harga segitu, kata Bob. Om Bob, panggilan akrab bagi anak buahnya, tidak mau bergerak di luar bisnis makanan. Baginya, bidang yang ditekuninya sekarang tidak ada habis-habisnya. Karena itu ia tak ingin berhayal yang macam-macam. Haji yang berpenampilan nyentrik ini, penggemar berat musik klasik dan jazz. Saat-saat yang paling indah baginya, ketika sholat bersama istri dan 2 anaknya. Meninggal dunia. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 setelah berjuang dengan penyakitnya, yaitu infeksi saluran pernapasan kronis. Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar dalam 2-3 minggu. Kira-kira itu video yang ibu tayangkan video apa? Oke, kisah hidup dari Bob Sadino. Bob Sadino termasuk tokoh apa, anak-anak? Ya, inspiratif. Ya, jadi sama dengan Khairul Tanjung. Dia juga merupakan tokoh inspiratif. Di mana Bob Sadino itu dia tuh mempunyai sebuah kata-kata motivasi. Ya, jadi itu kalau misalnya kita ingin sukses, kita itu harus cepat melakukan sebuah tindakan. Ya, tidak hanya orang yang kaya yang bisa sukses. Ya, kebanyakan orang yang miskin itu yang sukses. Kenapa? Karena orang yang miskin atau orang yang bodoh itu dia tuh sedikit berpikir tapi langsung bertindak. Sedangkan kalau orang yang pintar atau orang kaya, dia itu kebanyakan berpikir, banyak rencana, tapi dia itu tidak cepat bertindak, dia tidak cepat melangkah. Ya. Oke, baiklah. Selain itu apa yang bisa kalian tangkap lagi dari video yang ibu tayangkan tadi? Selain itu merupakan kisah hidup Bob Sadino, selain lagi juga ada motivasi yang diberikan, biografinya. Iya, jadi di sana ada biografi, jadi cerita biografi yang diceritakan ya, baik dari kelahirannya, habis itu dari karir yang dia miliki, jatuh bangunnya usahanya sampai wafat. Ya, baiklah. Jadi kalau kalian sedang menyimak video yang tadi, sekarang ibu ingin membagikan LKPD pada kalian semua.
lihat ke depan ya ke papan. Jadi pada LKPD yang sudah ibu bagikan tadi, di sana ibu sudah memberikannya. Di depan itu ada nama kelompok. Jadi nanti kalian tulis nama kelompok kalian di sana beserta nomor absen. Setelah itu di bawahnya ibu juga sudah mencantumkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sana bisa kalian baca lagi. Di bawahnya itu ibu sudah memberikan teks biografinya Bob Sadino. Ya, mulai dari identitas sampai dengan karir dan wafatnya. Jadi kalian baca dengan seksama tes yang sudah ibu cantumkan di sana. Setelah itu di sini ada LKPD 1, ada instruksinya. Jadi kalian instruksinya itu baca dengan cermat teks biografinya Bob Sadino. Setelah itu kalian tulislah pokok-pokok isi dalam teks biografi Bob Sadino. Ya, jadi kalian baca itu teksnya di sana, baca dengan cermat ya bergiliran. Nanti setelah itu kalian cari pokok-pokok isi dalam teks biografi tersebut. Ya, yang mana yang termasuk pokok-pokoknya itu kalian tulis nanti pada tabel yang sudah ibu sediakan. Gitu ya. Jadi setelah itu ada LKPD kedua. Di sana tentukanlah struktur teks biografi dalam teks tersebut. Jadi kalian setelah baca lagi untuk LKPD kedua, kalian menentukan struktur teksnya, yang mana termasuk orientasi, yang mana termasuk kejadian atau peristiwa penting, dan mana yang termasuk reorientasi. Kalian tulis di sana. Ya, jadi nanti setelah kalian mendapatkan jawaban, kalian langsung tulis pada tabel yang sudah disediakan. Tidak ada siswa yang diam, semua siswa harus aktif membaca. Ya, kalian juga bisa cari jawabannya di ini ya, di internet, karena semua bawa handphone ya. Ya, kalian bisa cari jawabannya di internet ya, di handphone kalian. Dan ada juga temannya yang membaca, itu ada juga yang mencari di internet juga bisa ya. Ibu berikan waktu 20 menit. Ya, jadi satu LKPD itu 10 menit, di sana karena ada 2, jadi ibu berikan waktu kalian 20 menit. Silakan kalian mengerjakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Kalian juga bisa lihat di handphone saya. Pakai nomor absen. Pakai nomor absen. Ya, pakai nomor absennya. Sudah diisi nomor absen? Sudah. Ya, nanti pakai kelompok 3. Jadi temennya yang lain bisa cari ya juga dia di ya di Google ya. Dia semua kelompoknya.
Kembali ke tanah air tahun 1967 setelah bertahun-tahun ketika itu kawasan Kemang Sekti masih terhampar sawah dan kebun, sedangkan di satunya lagi ditaksikan.
Oke ya, jadi kalau sudah selesai, nanti ibu minta, jadi sekarang perwakilan ini ya, cacat kelompok dulu ya, kita berdiri, kita melakukan presentasi tentang hasil dari diskusi kalian. Ya, siapa dulu yang pertama melakukan presentasi? Oke, kelompok dua, depannya, ya semua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kayaknya nggak perlu perkenalan nama yang disini. Ya. Jadi kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai biografi dari Boris Eddy. Untuk NKBD 1 yaitu mengenai pokok-pokok isi teks biografi Boris Eddy, kami mendapatkan 10 pokok-pokok isi. Yang pertama, beliau bernama lengkap Boris Eddy. Yang kedua, beliau lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Beliau meninggal pada tanggal 19 Januari 2015. Yang keempat, nama panggilan beliau adalah Ongkong. Yang kelima, dia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang panen, pangan dan peternakan. Yang keenam, saat berusia 19 tahun, saat orang tuanya meninggal, Boris Eddy mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya, sementara saudara kandungnya yang lain sudah mapan. Yang ketujuh, dia adalah pemilik dari usaha Camp Food dan Camp Chick. Yang kedelapan, selama tinggal di Belanda pada tahun 1967, beliau bertemu dengan belahan jiwanya yang bernama Sulawi Sejuk. Yang kesembilan, menurut beliau, uang bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah kemauan teman-teman berani mencari dan menangkap peluang. Yang ke-10, beliau percaya bahwa setiap langkah kesuksesan diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Teman-teman yang lain? Ada yang mendapatkan lebih dari itu? Atau mungkin ada yang mau menanggapi? Ya? Yang mau menambahkan dari kelompok mana? Dari kelompok 4, Oh ya, silakan. saya ingin menambahkan pokok-pokok isi teks biografi Bom Sandino lagi satu ya. Ia memiliki 2 anak putri yang
yang bernama Mira Andiani dan Santi Wirati. Mela dan siapa? Santi. Ya, Mela dan Santi. Jadi dia ini didapatkan seperti dari Bang Sadino mempunyai anak lagi 2 ya. Namanya Mela dan Santi. Ada lagi? Tidak? Tidak, oke. Oh ya, silakan. Lastema menambahkan, Bang Sadino juga mempunyai saudara kandung, Asia Sadino dan Sunar dan Awewa. Berapa dia mempunyai? 3. Saudara kandung? 3. Oke, jadi dia mempunyai 3 saudara kandung. Ya. Ada lagi? Tidak? Oke, tidak. Dan demi menambah peluang. Oke. Yang lain bagaimana? Kita lihat lagi sama? Ya, sekarang lanjutkan. Lastema membacakan topik yang kedua. Pertama, orientasi. Bang Sadino adalah salah satu pengusaha yang memegang kesuksesan dari berbisnis dalam bidang perumahan, pangan, dan minyak. Yang lainnya pastikan ya. Sukses yang dikenal oleh masyarakat, lebih khususnya para pengusaha di Indonesia. Kejadian atau bukti teks tentang pekerjaan Bang Sadino. Yang pertama, dan bukti teks yaitu bercerita tentang pekerjaan Bang Sadino yang bekerja di PT Unilever Indonesia. Kemudian dia memutuskan dalam pekerjaan. Terus kemudian dia memanfaatkan mobil yang dia miliki, kemudian memulai bisnisnya dengan mobil Mercedes-nya dan dia sendiri yang menjadi supirnya. Kemudian dia mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya rusak parah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk perbaikannya. Dan dia memutuskan bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan kondisi tersebut, Bang Sadino dan merasa pengenalan orang tuanya habis namun dengan keadaan tersebut. Kejadian atau bukti teks tentang pekerjaan Bang Sadino. Yang pertama, dan bukti teks yaitu bercerita tentang pekerjaan Bang Sadino yang bekerja di PT Unilever Indonesia. Kemudian dia memutuskan dalam pekerjaan. Terus kemudian dia memanfaatkan mobil yang dia miliki, kemudian memulai bisnisnya dengan menggunakan mobil Mercedes-nya dan dia sendiri yang menjadi supirnya. Kemudian dia mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya rusak parah dan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk perbaikannya. Dan dia memutuskan bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan kondisi tersebut, Bang Sadino dan merasa pengenalan orang tuanya habis namun dengan keadaan tersebut. Tidak? Yang ketiga? Reorientasinya sekarang? Berjalannya waktu telur air. Tentukan struktur teks geografi dalam teks tersebut dan menuliskan dalam struktur orientasi. Bang Sadino adalah salah satu pengusaha yang menganyam kesuksesan dari dunia bisnis di Indonesia. Kejadian atau peristiwa yang memanfaatkan salah satu mobilnya untuk disewakan dan dia juga yang menjadi supirnya. Seiring dengan perjualannya, waktu dengannya Kerasan ya. dari mulai dikenai sehingga bisnisnya semakin berkembang.
presentasi saya hidup dengan Brahma Santi. Dan selanjutnya, Bob Sadino adalah salah satu pengusaha yang kesuksesan dari dunia bisnis di Indonesia. Kejadian dan peristiwa penting. Dia memanfaatkan salah satu mobilnya untuk dia sewakan dan dia juga yang menjadi studionya. Resolusi orientasi. Seiring dengan perjalanan waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnisnya semakin berkembang. Demikian presentasi dari kami untuk dengan Brahma Santi. Selanjutnya, kelompok 5. Saya akan membacakan LKP di bawah. Struktur orientasi. Biasanya, Bob Sadino adalah salah satu pengusaha yang mempunyai kesuksesan di dunia bisnis di Indonesia. Kejadian dan peristiwa singkat. Beliau tinggal di Indonesia. Bob Sadino bekerja di PT Indonesia. Suatu hari dia akan memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri. Reorientasi. Seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnisnya semakin berkembang. Terima kasih. Sudah? Baik, sekian dari presentasi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan selamat pagi. Ya, silakan ya. Bawa satu. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas LKPD 1. Tadi baca KPD 1. Saya akan membacakan LKPD 1. Pokok-pokok isi teks biografi Bob Sadino. Yang satu, beliau nama lengkap Bob Sadino. Kedua, lahir di Lampung tanggal 9 Maret 1933. Ketiga, Bob Sadino wafat pada tanggal 19 Februari 2015. Keempat, nama panggilan Bob Sadino yaitu Bob. Kelima, dia adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Nomor 6. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi itu benar sekali ya, apa yang ada di jawaban kalian, apa yang kalian diskusikan itu benar sekali. Yang ada pada LKPD 1 di sana kalian menentukan pokok-pokok isi dalam teks biografi Bob Sadino. Jadi di sana kalian baca teksnya Bob Sadino. Jadi hal-hal penting yang ada di dalam teks tersebut itulah nanti kalian buat yang mana pokok-pokok isinya ya. Jadi dari tadi baik itu nama yang kalian sebutkan,
tanggal lahir, habis itu identitas, karir, habis itu keluarganya, prestasi, itu semua benar sekali ya. Itu ada benar sekali dan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Sedangkan untuk LKPD kedua, di sana kalian menentukan struktur dari teks biografi. Jadi di sana untuk orientasi kalian tinggal ambil di bagian pendahuluan atau awal paragraf. Di sana masuk ke dalam orientasi. Sedangkan untuk peristiwa penting atau kejadian penting itu kalian ambil di tengah-tengah. Ya, di sana ada peristiwa yang dialami Bob Sarino, jadi itu masuk ke dalam peristiwa penting. Sedangkan yang terakhir itu untuk reorientasi kalian ambil di bagian akhir paragraf, itu masuk ke reorientasi. Jadi di sana ada kesimpulan ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, jadi kalau sudah paham, jadi dari 6 kelompok tadi, di sini untuk kelompok yang paling banyak mendapatkan pokok-pokok isi dalam teksnya Bob Sarino itu kelompok 2. Ya, silakan dengan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini? Oke, kelompok 3. Ya, silakan. Kesimpulannya dari materi yang dijelaskan tadi, kita sudah mempelajari tentang teks biografi yang dimana isinya menceritakan kisah atau tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Dan teks biografi dibangun oleh beberapa struktur orientasi, peristiwa dan Oke, itu waktu kelompok lain mungkin siapa lagi? Oke, kelompok 2. Jadi dalam pembelajaran hari ini mengenai teks biografi yang dimana artinya adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup dari seorang tokoh dan tersusun atas 3 struktur. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pendahuluan menceritakan tentang identitas tokoh yang diceritakan, lalu rangkaian kejadian dan peristiwa menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami atau dialami oleh tokoh tersebut selama hidupnya, dan bagian reorientasi yaitu bagian kesimpulan atau komentar yang bisa diberikan kepada cerita tersebut. Ya, sekali ya. Jadi itulah untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sedang mempelajari tentang teks biografi, yang mana teks biografi itu merupakan suatu teks yang menceritakan suatu kisah ya, kisah hidup seseorang. Jadi ini biasanya ditulis oleh seseorang yang dimana itu tujuannya agar tokoh ini bisa dikenal atau struktur teks biografi. Di sana ada 3. Ada orientasi, ada peristiwa atau kejadian penting, dan ada reorientasi. Untuk orientasi itu merupakan ya pendahuluan atau bagian awal. Di sana menceritakan tentang identitas tokoh. Untuk yang kedua, peristiwa penting. Ya, itu yang diceritakan adalah kejadian-kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Sedangkan yang terakhir ada reorientasi. Jadi pada reorientasi itu di sana diceritakanlah ke kesimpulan ya, yang mana kesimpulan itu di sana biasanya ada komentar ya, komentar yang tertera pada akhir paragraf. Samping itu juga kita sudah mempelajari tentang pokok-pokok isi dalam teks biografi ya. Jadi hal-hal penting yang ada pada teks tersebut itulah termasuk ke pokok-pokok isi dalam teks biografi ya. Baiklah anak-anak, jadi setelah kesimpulan sekarang ibu ingin evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk evaluasi ibu mengirim soal evaluasi lewat Google Form. Silakan kalian cek pada handphone kalian. Nanti sudah kalian lihat? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah semua ya kalian lihat soalnya? Jadi kalian langsung kirim nanti untuk hasilnya nanti akan nilai nanti. Sedangkan itu untuk evaluasinya
kalian lihat ya, itu soalnya sudah ibu kirim di sana. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang teks biografi? Apakah kalian sedih, senang, atau bingung? Senang. Ya, jadi ada yang sedih? Oke, termotivasi. Ya. Ada yang bingung? Masih bingung? Tidak. Oke, beda. Jadi perasaan kalian dari tadi selama kalian mengikuti kegiatan pembelajaran teks biografi, kalian termotivasi, ya. Oke, menginspirasi. Nah, ya itu benar sekali, ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini jika tidak ada pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, untuk materi minggu depan, ya kita masih tetap ada materi teks biografi. Tapi minggu depan kita akan belajar menulis teks biografi seseorang, ya. Jadi tokohnya bebas, ya. Kalian mau pakai tokoh siapa yang kalian kagumi, gitu ya. Nanti kalian bisa cari informasinya itu pada internet, kayak YouTube, Google dan yang lain. Silakan kalian cari dulu, ya. Baiklah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita tutup dengan salam bersama. Pada sana Rama Santi. Santi. Terima kasih ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.